Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winda Francisca, NPM 190108-2011, jurusan Tadris Biologi. Pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi, saya akan memberitahu tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Yang akan saya bahas yang pertama adalah melinjo, atau yang sering disebut juga Genetum genemon Linn. Hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada tumbuhan melinjo ini atau Genetum genemon dilihat berdasarkan batangnya karena dia memiliki percabangan sipodeal yang lurus. Sedangkan dilihat berdasarkan daunnya, yaitu letaknya berhadapan antara sisinya, berjenis majemuk atau tunggal, pertulangan daunnya menyirip, tepi daunnya rata, dan pangkal daunnya petiolitus atau berbentuk jorang, dan dapat cabang batang untuk menempel pada induknya. Sedangkan strobilus pada gen jantan yaitu terminal atau berada di bagian ujung atas, sedangkan letak strobilus pada gen perempuan yaitu axialer atau berada pada ketiak. Jumlah mikrosporofilnya pada melinjo yaitu sebanyak 6 dan terletak pada bagian terminal atau bagian ujung atas. Sedangkan makrosporofilnya terletak pada bagian axilar yaitu berjumlah 5. Distribusi seksnya juga monoseks karena pada saat pengumpulan strobulus pada satu tumbuhan ditemukan 2 jenis strobilus. Melinjo sendiri memiliki manfaat yaitu kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan atau alat rumah tangga sederhana, sedangkan daunnya yang muda dapat diolah sebagai bahan sayuran misalnya pada sayur asem, bunganya juga dan bijinya juga bisa diolah menjadi bahan untuk pembuatan emping, kulitnya juga bisa dijadikan sebagai abon kulit melinjo. Dan yang kedua adalah pohon cemara atau Casuarinaceae. Hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada tumbuhan cemara sendiri yaitu yang membedakan pohon cemara dengan pohon lain, pohonnya ini tumbuh tinggi dan terbentuk kerucut, daunnya berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daunnya ini merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Warna daunnya sendiri yaitu hijau kegelapan, namun ada juga beberapa spesies yang berwarna hijau terang. Pohon cemara sendiri memiliki kayu yang halus atau berwarna coklat kehijauan dan belum mengalami keretakan. Kulitnya juga menebal dan berwarna coklat. Manfaat pohon cemara bagi kehidupan yaitu untuk merendahkan stres, mengatasi bronkitis dan batuk, mengobati cacingan, mengandung vitamin C dan mencegah abrasi karena cemara sendiri memiliki akar yang kuat sehingga sering ditanam di wilayah pantai untuk mencegah abrasi. Disebut juga biasanya pohon cemara ini tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada jeruk kasturi ini ciri-cirinya memiliki warna kuning, kehijauan atau seperti gradasi, terdapat bagian yang kuning dan beberapa tempat ada juga yang berwarna hijau. Jeruk ini berbaunya harum dan memiliki rasa yang asam ketika sudah masak dan pahitnya ketika masih mentah. Buah jeruk kasturi ini memiliki kulit dengan permukaan yang halus dan pori-pori minyaknya juga seperti warna yang bergradasi. Ukuran buahnya berdiameter antara 3 sampai 4 cm. Walaupun tergolong ke dalam jeruk yang berukuran kecil, namun sangat kaya akan bulir-bulir sitrat yang mudah dipisahkan dan mengandung vitamin C. Pada jeruk kasturi ini dia tumbuh dengan ketinggian kira-kira 2-7 meter. Tumbuh tegak ramping, silindris, cabangnya padat, batangnya berduri, daun dan batangnya itu mengembang
dan menyamping, memiliki akar yang tunggang yang dalam. Dan yang selanjutnya adalah cabai merah atau Capsicum annum. Pada batang tanaman cabai akan tumbuh dengan ukuran antara 1-2 meter, bahkan bisa lebih. Akarnya berserabut, bunganya berbentuk bintang, dan buahnya rasanya sangat pedas dan bermanfaat untuk bahan masakan. Daun tanaman cabai ini sangat bervariasi ya. Yang saya amati, daunnya berbentuk oval, warna permukaan daun bagian atasnya berwarna hijau muda, bagian tengahnya itu hijau sedikit tua, dan bagian bawahnya hijau kepucatan. Ukuran panjang daunnya sekitar 3-11 cm dengan lebar 1-5 cm. Selanjutnya itu mangga atau Mangifera indica. Hasil pengamatan saya pada tanaman mangga ini yaitu akarnya bercabang atau tunggang. Di dalam akar tunggang telah tersedia ukuran sampai 6 meter. Nah, pada batangnya ini memiliki bentuk kayu yang keras dan mampu tumbuh dengan cara tumbuh ke atas. Daunnya menjadi salah satu daun yang bunganya ini tidak memiliki penumpu atau anakan. Bunganya majemuk yang tumbuh dari tunas ujungnya dengan terangkai yang ada di bagian tundan atau rangkaian bunga mangga terbentuk kerucut. Tanaman ini menjadi salah satu tergolong ke dalam tumbuhan berbiji tertutup dengan memiliki daging yang tebal dan memiliki ukuran yang panjang sampai 30 cm. Buah mangga sendiri memiliki warna yang bervariasi, ada yang kuning, ada yang merah, atau kehijauan, dan dikombinasikan dengan berbagai macam warna yang beragam. Rasa buahnya pun beda, ada yang asam, ada yang manis, ada yang tidak asam, ada yang hambar. Kulit buahnya juga memiliki kelenjar yang cukup tebal. Sikas jenis ini dikenal dengan sikas kerdil. Dengan ukuran yang kecil, tanaman ini digunakan sebagai hiasan interior atau eksterior. Selain itu disebut kerdil karena pertumbuhannya sangat lambat. Karena ukurannya yang kecil, tanaman ini mudah dipindahkan. Walaupun ukurannya kecil, namun keindahan daun yang membuat sikas revolta ini dijual dengan harga yang cukup mahal. Sikas ini juga digolongkan ke dalam tumbuhan Gymnospermae karena sikas tersebut masuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka. Hasil pengamatan pada tumbuhan anggrek ini yang saya dapatkan yaitu kelopak bunganya yang cukup lebar dan berwarna, ada yang warna putih, ada yang warna ungu. Yang saya amati sekarang adalah berwarna ungu. Nah, daunnya ini berbentuknya oval memanjang. Kas daunnya ini monokotil ya. Daunnya pun menebal, fungsinya untuk tempat menyimpan air. Bentuk daunnya ini menyempit atau pangkal daun di bagian atasnya, sedangkan batangnya ini tumbuhnya membaik seperti menebal, terlindung lapisan lilin untuk mencegah penguapan yang berlebihan, memiliki akar serabut dan jenis epifit. Apa sih epifit? Epifit itu yaitu pengembangan akar sekulen dan melekat pada batang pohon tempat dia tumbuh. Bunganya ini terbentuk khas dan tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun. Nah, buahnya juga berbentuk kapsul yang berwarna hijau dan jika masak atau mengering dan terbuka dari samping. Manfaat anggrek sendiri sebagai penghias stres dan dapat digunakan sebagai tonik panjang umur, menyembuhkan demam dan nyeri sendi, dapat digunakan sebagai bahan makanan atau mencegah penuaan dini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.